Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 21 Februari 2025. Beragam informasi terbaru dan juga menarik telah kami sajikan di edisi kita hari ini dan tentu akan kita ulas juga beberapa di antaranya. Dan perlu diketahui bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 041181115500 atau juga menghubungi kami di Tribun Family Card dengan berlangganan di Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman utama kita sudah kami sajikan informasi mengenai pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, dan yang kita ulas di hari ini adalah mengenai Fatmawati yang menemui Amran Sulaiman, dan juga ada informasi mengenai kepala daerah termuda, terkaya dan juga tertua di Sulawesi Selatan. Langsung saja disaksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners. Tongkat estafet kepemimpinan di Sulsel resmi dipegang oleh pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Keduanya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Februari kemarin. Nah, usai pelantikan, selama sepekan ke depan, pemerintahan di pemerintah Provinsi Sulsel dikendalikan oleh Fatmawati Rusdi. Sedangkan Andi Sudirman Sulaiman harus mengikuti retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Fatmawati Rusdi kembali ke Makassar usai pelantikan, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman berangkat ke Magelang bersama ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia. Di hari pertama bertugas sebagai wakil gubernur Sulsel, Fatmawati menghadiri pembukaan sidang umum Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau Himpuni 2025 di Four Point by Sheraton Hotel Jumat 21 Februari pagi ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dijadwalkan hadir di acara tersebut. Selain itu ada juga Presidium Himpuni Wiloyo Kusdwiharto dan disampaikan oleh Diskominfo SP Sulsel yakni Sultan Karib. Pak Gubernur Andi Sudirman akan berangkat ikut retret di Magelang, kata Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian. Dan retret tersebut berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 Tribuners. Sementara itu pantauan Tribun Timur di kantor Gubernur Sulsel kemarin, suasana terlihat cukup lengang. Tak banyak aktivitas yang berlangsung di area tersebut. Kebanyakan aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Sulsel bekerja di ruangan. Dan nantinya kita setelah membahas di halaman 1, kita akan beranjak ke halaman 7 Tribuners. Namun yang kita ulas lebih jauh lagi masih di halaman utama kita. Dapat Anda saksikan untuk data kepala daerah termuda, tertua, dan terkaya di Sulsel. Yang termuda yakni adalah Muhammad Fatul Fauzi Nurdin, merupakan Bupati Kabupaten Bantaeng. Umur saat ini yakni 29 tahun 2 bulan. Dan untuk perolehan suaranya di kontestasi Pilkada kemarin adalah sebanyak 69.036 suara atau setara dengan 57,74%. Sedangkan kekayaannya ada di angka 9 miliar sekian, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Kemudian untuk yang tertua yakni Bupati Sincai atas nama Ratnawati dengan umur saat ini 61 tahun dan perolehan suara sebanyak 45,4%, setara 64.738 suara. Dan untuk kepala daerah terkaya di Sulawesi Selatan diduduki oleh Bupati Bulukumba, yakni Andi Muhtar Ali Yusuf, yang juga merupakan petahana dari kontestasi pemilihan kepala daerah sebelumnya. Untuk jumlah kekayaan sendiri di angka 265 miliar 292 juta 134.480 rupiah. Nah, 363 bupati serta 362 wakil bupati telah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang tentu menjadi momen bersejarah bagi perpolitikan Indonesia. Inilah kali pertama kepala daerah dilantik secara serentak dalam satu tempat. Momen ini diawali dengan kirap dari Monas menuju Istana,
Semua kepala daerah berjalan menuju istana dengan pakaian serba putih. Setibanya di istana dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian diikuti dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan gubernur dan wakil gubernur, serta keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Prosesi pelantikan ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Yang menarik dari acara pelantikan ini adalah jumlah bupati. Yang selanjutnya kita akan bahas di halaman 7, di halaman 2 maksud saya untuk informasi yang ini. Di mana bupati dan wakil bupati yang dilantik tidak sama. Prabowo mengukuhkan langsung 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota serta 85 wakil wali kota. Setelah ditelusuri, penyebab ketidakseimbangan angka ini ternyata berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Herdiat Sunaria dilantik sebagai Bupati Ciamis tanpa pasangan. Lantaran calon wakil bupati terpilih Yana Diana Putra meninggal dunia 2 hari sebelum pencoblosan. KPU Kabupaten Ciamis sebelumnya telah menetapkan Herdiat Sunaria sebagai bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka di Aula Hotel Tiara Plaza, Kamis 9 Januari 2025. Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Mereka kemudian mengucapkan sumpah jabatan serta komitmennya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Sebagai simbolisasi, ada 6 kepala daerah dari latar belakang agama yang berbeda maju untuk menandatangani berita acara pelantikan. Dan masih di halaman 1 Tribuners, ikhtiar dari Aksa Mahmud jadi Raja Durian. Di mana founder Bosowa Corporindo Aksa Mahmud mendapat souvenir dari owner Sunway Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Malaysia. Aksa membawa serta sejumlah pejabat lingkup Bosowa untuk belajar mengelola perkebunan durian agar bisa diekspor ke luar negeri. Konon untuk menjadi raja buah durian tak hanya butuh bau menyengat, kulit keras atau duri tajam. Durian juga butuh dimanja. Karena kata manja ini pula lah Aksa Mahmud yang masih berusia 80 tahun, founder Bosowa Corporindo, unjuk dirinya bahwa akan menjadi raja durian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di halaman 7 Tribuners. Masih di halaman pertama ada informasi duka juga dari Komjen Syafruddin yang dimakamkan di TMP Kalibata. Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin Kambo wafat karena sakit pada Kamis 20 Februari kemarin. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat mengatakan Syafruddin meninggal dunia di RSPP pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Ucapan duka dari berbagai tokoh bermunculan atas wafatnya mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB ini. Selain dikenal sebagai tokoh di Kepolisian RI, Komjen Pol Syafruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Masih di halaman 1, informasi terakhir halaman utama kita adalah masifkan manajer koperasi di daerah-daerah. Membahas soal swasembada pangan petani sejahtera mungkinkah? Koperasi sebagai soko perekonomian Indonesia memiliki kesejarah panjang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu program yang diusung Kementerian Koperasi saat ini adalah Koperasi Unit Desa atau KUD, guna mencapai target swasembada pangan. Dalam podcast Ngobrol Virtual Tribun Timur edisi Kamis kemarin, Wakil Sekjen DPP Wanita Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pak Wisari, memaparkan seperti apa tantangan pengembangan koperasi yang dipandu oleh host Anissa Husnusan, dan tentunya ada beberapa petikan yang bisa diambil dan telah kami himpun di edisi hari ini. Seperti di antara pertanyaan soal kenapa pengembangan koperasi menjadi penting dan menyoal relevansi kelembagaan petani hingga saat ini.
Dan terakhir dari halaman utama kita Tribuners adalah informasi Bazar Ramadan War Takjil yang akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 23 Maret 2025 yang akan dilangsungkan di pelataran parkir Karebosi, Sudirman Kartini. Dan ini juga kami masih memanggil all tenant dan jadwal registrasi masih terbuka hingga saat ini yang dimulai dari tanggal 18 hingga 28 Februari 2025. Tentunya ini organized by Tribun EO dan support by Indosat, kemudian Bisnet, Le Mineral dan juga Tepo Harum. Kita akan beralih ke halaman 7 Tribuners untuk melanjutkan informasi di halaman 1. Tentunya halaman 7 ini informasi mengenai ikhtiar Aksa Mahmud yang jadi Raja Durian. Di mana kakek 15 cucu ini terbang 6,7 jam, 6,5 jam PP Indonesia ke Semenanjung Malaka. Tidak main-main, dia membawa 27 dewan direksi, manajer, supervisor, kepala kebun hingga akademisi. Rombongan itu dari manajemen 3 divisi usaha, yakni Bosowa Agrowisata Indonesia dan PT Madani Cipta Mandiri, dan Bosowa Energi dari Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Di 4 negara bagian Malaysia, yakni Selangor, Malaka, Johor, dan Negeri Sembilan, Aksa kembali mengejawantahkan tagline bisnisnya. Dia bermukim, bekerja, belajar, dan berdoa selama 4 hari 3 malam di Kuala Lumpur Tribuners. Selama 4 hari, kompleks hotel berbintang Sunway Resort seolah jadi base camp dan kantornya. Pasangan ini disampaikan oleh Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Chea dan istrinya Lady Puan Sri Dr. Susan Chea. Pasangan ini beraset usaha harta masuk 8 besar di Malaysia versi Forbes. Bersama istri Haja Ramla Kala, 2 kali Aksa makan malam terjadwal bersama Dr. Susan Chea di Kuala Lumpur. Kebetulan umur usaha rintisan dan pasangan suami istri ini setara dengan Aksa dan Bosoanya. Jadilah sesi dinner itu ibarat reuni. Momen kunjungan Aksa di Februari 2025 ini juga bernilai lebih, di mana Bosowa Corporindo berulang tahun ke-52 dan Sunway Group 14 Februari merayakan Golden Anniversary 50 tahunnya. Ikhtiar Aksa untuk belajar memelihara durian ini juga sepekan jelang puncak ulang tahun ke-52 usaha rintisannya 21 Februari 2025. Karena rasa ingin tahu tinggi, High encourage Aksa menikmati berkendara 7 jam ke pedalaman Johor Baru, 327 km tenggara Kuala Lumpur. Ada juga informasi mengenai pertanyaan soal bisnis proses upah pekerja, trade export market, hingga suhu ideal tumbuh kembang pohon durian diserap oleh Aksa. Selama hampir 8 jam, Aksa dan Dr. Tan sekabin di mobil premium multi-purpose vehicle. Dan ternyata perjalanan Aksa menjadi Raja Durian ke Malaysia awal tahun 2025 ini bukan kali pertama. Di mana tahun 2014 silam saat Aksa merintis perkebunan durian di Palangga, Goa, Aksa dan tim sudah melawat ke Pahang, provinsi perkebunan durian tua terbesar di Malaysia selain Johor. Kemudian di tahun sebelumnya juga tahun 2023 dan 2024, Aksa mengutus kepala kebunnya studi banding selama sebulan di perkebunan durian Musang King dan Blackthorn di Pahang. Nah, ada juga informasi bahwa tahun 2009 kala itu Aksa mulai menjabat wakil ketua MPR menemani Wapres Yusuf Kala ke Malaysia. Mereka dijamu durian Musang King oleh Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Najib Razak kala itu menjabat Deputi Perdana Menteri pada periode 2004 hingga 2009. Bagi Aksa, kalau hanya makan durian semua orang mau dan hanya butuh waktu dan uang. Tapi jelasnya mencari bibitnya, memelihara di kebun besar, menjual dan mengekspornya butuh dari sekedar uang. Dan hal inilah yang membuat Aksa Mahmud ingin menjadi Raja Durian di Sulawesi Selatan. Ada juga informasi mengenai yang tadi kita sampaikan juga di halaman utama, Fatmawati menemui Amran Sulaiman. Disampaikan bahwa
hanya ada satu ruang rapat yang nampak langsung di Toraja Room. Sementara itu ruang kerja Gubernur Sulsel nampak disterilkan. Ini menyambung dari halaman pertama kita, Tribuners. Dari luar ruangan nampak nama Profesor Fajri Jufri masih terpasang. Meski telah berganti pejabat, nampak nama Profesor Fajri di papan masih terpajang depan ruang kerja Gubernur Sulsel. Sementara di halaman kantor, puluhan karangan bunga terpasang sejak pagi. Ada juga informasi Wali Kota Makassar Munafri Arifudin yang menyerukan persatuan dan sinergi sebagai kunci utama dalam membangun Kota Makassar. Hal ini disampaikan Munafri setelah resmi dilantik sebagai Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Dalam pernyataannya usai pelantikan, Munafri menekankan momen ini bukan hanya simbolis, namun juga awal dari langkah besar untuk membangun Kota Makassar lebih maju dan sejahtera. Ada juga salah satu yang kami tayangkan di layar kaca saat ini, Tribuners, adalah Suwardi Haseng dan Sele KS Dale resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sopeng. Dan tentunya di halaman lainnya juga kami tampilkan ucapan selamat dan informasi terbaru dari pemerintahan terbaru di Sulawesi Selatan. Ada juga selamat atas pelantikan dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng yang memberikan selamat bagi pejabat terpilih pada Pilkada 2024. Dari halaman 7 kita beralih ke halaman 10 Tribuners. Halaman 10 ini memuat rubrik opini di mana informasi yang berseliweran di media sosial mengenai kabur aja dulu Tribuners. Ini opini yang disampaikan oleh Ilham Kadir selaku dosen Unimen, juga sekaligus menjadi Sekum MUI Kabupaten Nrekang. Tagar kabur aja dulu akhir-akhir ini menggema di media sosial, penyebabnya ditengarai oleh kekecewaan para anak muda, khususnya generasi Z yang kecewa atas berbagai kebijakan pemerintah. Tren warganet yang mengajak sesama anak bangsa menetap di luar negeri tersebut juga akibat dari situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu. Salah satunya pemangkasan anggaran besar-besaran di berbagai sektor vital. Namun di lain pihak jumlah menteri, wakil menteri, staf khusus, pembantu presiden yang memakan biaya banyak terus-menerus ditambah. Hashtag kabur aja dulu merupakan ajakan pada generasi muda untuk meninggalkan Indonesia dan berpergian ke luar negeri, baik untuk tujuan bekerja mencari nafkah, menetap di luar negeri atau belajar sambil bekerja dan sejenisnya. Berbagai reaksi muncul, ada yang memandang negatif, namun lebih banyak yang memandang positif. Tulisan ini bermaksud mendukung tagar tersebut dengan pendekatan epistemologi berbasis Islamic Worldview. Kabur aja dulu merupakan makna lain dari rihlah atau safara alias berpergian atau meninggalkan rumah, kampung halaman, bahkan negeri dengan tujuan untuk hidup yang lebih berkualitas, baik itu untuk mencari ilmu maupun untuk mencari nafkah. Namun tulisan ini lebih fokus pada dorongan untuk keluar negeri untuk mencari ilmu maupun pengalaman, dan jika telah tiba masanya kembali ke kampung halaman untuk berdakwah mengamalkan ilmunya, sebagaimana kisah-kisah teladan pada pendahulu umat ini. Begitu banyak petunjuk dari Rasulullah yang mendorong umatnya untuk melakukan rihla, misalnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Bersafarlah, niscaya kalian akan menjadi sehat." Petunjuk lain, Nabi bersabda bahwa berpergianlah maka kalian akan mendapatkan ganimah. Berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Bersafarlah maka kalian akan merasa kaya. Dengan kerangka berpikir demikian sehingga para salafus salih menyukai rihlah. Sebagian mereka melakukan rihlah sebagai hobi dan kebiasaan, sebagian lainnya karena tujuan mencari karunia ilahi berupa rezeki dengan berdagang. Nah, umumnya mereka melakukan rihlah menuntut ilmu disesuaikan dengan tingkat usia masing-masing. Jika sudah memadai, mereka akan rihlah meninggalkan keluarga, kampung halaman, bahkan negara karena ilmu dan pengetahuan tertentu demi kemaslahatan dan manfaat yang mereka harapkan sebagai bekal hidup. Dan orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sungguh ia telah menghidupkan satu jejak dari jejak para salaf salih yang telah ditinggalkan jauh oleh kebanyakan orang.
Mereka ini telah membangkitkan semangat orang lain dan siapapun yang menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala pelakunya. Dan seringkali pahala itu mengalir pada seseorang, sementara dia tidak menyadari dari mana hulu pahala itu berasal. Di bagian akhir pada rubrik opini ini, menyoal kabur aja dulu, dikatakan bahwa Yahya bin Ma'in, guru Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan kecerdasan. Salah satunya adalah laki-laki yang hanya menulis ilmu di daerahnya sendiri dan tidak melakukan rihlah untuk mencari hadis. Filosofi Imam Syafi'i ini menjadi pegangan orang Bugis dan Makassar, sehingga menjadi salah satu suku bangsa yang tersebar di mana-mana, mulai dari Marrakech, Australia hingga Cape Town, Afrika Selatan. Bahkan banyak di antara mereka berhasil menjadi pengusaha atau penguasa di negeri orang, salah satunya Sultan Ibrahim yang kini Sultan para Sultan di Malaysia yang disebut di Pertuan Agung. Itulah keajaiban rihla dan para generasi muda untuk nasib dan masa depan lebih baik silakan kabur aja dulu. Ini disampaikan oleh dosen Unimen yakni Ilham Kadir. Dan yang terakhir ada juga Salam Tribun di mana menyoal angka pengangguran Tribuners masih di halaman rubrik atas kita. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat masih terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran tinggi karena jumlah angkatan kerja yang muncul tak semuanya terserap atau mendapatkan pekerjaan. Yang memprihatinkan, Dana Moneter Internasional menyebutkan level pengangguran di Indonesia menduduki posisi puncak di Asia Tenggara. Penting sekali kerjasama antar kementerian dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi yang efektif untuk penciptaan lapangan kerja baru. Upaya yang dapat memperkuat ekonomi untuk mewujudkan generasi unggul di tahun 2045 seperti yang diharapkan Indonesia, yakni Indonesia Emas. Informasi tadi juga sekaligus menjadi ingatan baru atau juga reminder untuk kita semua bahwa untuk saat ini memang tingkat angka pengangguran masih tinggi dan di tengah isu-isu pemangkasan anggaran yang juga sedang hangat-hangat diperbincangkan, maka hal ini menjadi penting untuk kita bahas. Dan terima kasih Tribuners masih setia menyaksikan program kita hingga selesai di edisi hari ini. Saya Firona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download